Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Heni Sakina dengan NIM 2220202135, Meliza Amelia Andariska 2220202131, Siti Aisyah 2220202139. Di sini saya akan menjelaskan materi latar belakang filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir secara mendalam dan menyeluruh dengan disertai tindakan sadar, teliti, dan teratur, agar hakikat dari sebuah kebenaran dapat ditemukan. Filsafat pendidikan adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, teliti, dan teratur tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan, agar masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pikiran mengenai pendidikan. Pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Jalaluddin dan Said menjelaskan bahwa hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangat penting karena memberikan dasar, arah, dan pedoman sistem pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan mencangkup beberapa hal berikut. 1. Tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan mengevaluasi secara kritis berbagai tujuan dan cita-cita pendidikan. 2. Interpretasi tentang sifat manusia. Gambaran filosofis tentang sifat manusia adalah hasil dari sintesis fakta-fakta yang dipinjam dari semua ilmu manusia dengan nilai yang dibahas dalam berbagai ilmu normatif yang berbeda. Ketiga, nilai pendidikan. Nilai biasanya merupakan subjek filosofis karena lebih abstrak, integral, dan universal. Keempat, teori pengetahuan pendidikan terkait dengan pengetahuan. Kelima, hubungan pendidikan dan berbagai bidang kehidupan nasional dan berbagai komponen sistem pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang objek filsafat pendidikan. Yang pertama, ontologi ilmu pendidikan. Pokok pembahasannya berkaitan dengan hakikat substansi serta pola organisasi ilmu pendidikan. Yang kedua, epistemologi ilmu pendidikan. Pokok pembahasannya terkait tentang objek formal serta objek material ilmu pendidikan. Yang ketiga, metodologi ilmu pendidikan. Pokok pembahasannya terkait dengan cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan. Yang keempat, aksiologi ilmu pendidikan. Pokok pembahasannya berkaitan dengan hakikat nilai kegunaan teoristis dan praktis ilmu pendidikan. Selanjutnya, manfaat filsafat pendidikan. 1. Landasan perkembangan ilmu pendidikan. 2. Landasan kebijakan tentang program pendidikan. 3. Landasan untuk berkarya dan mengabdi pada pendidikan. 4. Merumuskan kurikulum dan materi yang harus diajarkan. 5. Memberikan pemahaman tentang dunia pendidikan. 6. Menyebabkan para pelaku pendidikan mampu memberikan materi dengan lebih baik. 7. Menciptakan generasi pendidik dan pengajar yang berkualitas. 8. Menyebabkan peserta didik memahami apa yang semestinya harus dipahami dipelajari selama menempuh jalur pendidikan. 9. Meningkatkan kualitas pendidikan. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat pada awalnya mempersoalkan siapa manusia itu. Kajian terhadap persoalan ini menelusuri hakikat manusia sehingga muncul beberapa asumsi tentang manusia. Misalnya, manusia adalah makhluk religi, makhluk sosial, makhluk yang berbudaya, dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literar. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya, penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Perkembangan filsafat pendidikan selanjutnya diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh Johann Locke.
pada tahun 1632 sampai 1704 yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Filsafat pendidikan sebelum abad 20 atau 121, pokok pemikiran yang ditekankan oleh Johann Locke adalah menjadikan pengalaman kedarian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Semua ide didasarkan pada apa yang masuk ke pikiran-pikiran kita melalui diri-diri kita. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak kepada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku berbahasa Latin. Pendidikan nasional adalah gagasan untuk tugas melatih warga negara untuk melayani kepentingan-kepentingan utama dari suatu negara nasional. Didukung oleh semangat politik, sekolah-sekolah didelegasikan untuk mempersiapkan filsafat pendidikan sebelum abad 20. 1 atau 2 atau 3 warga negara untuk mendapatkan tempat yang layak di tengah-tengah masyarakat. Setelah kepentingan negara nasional terpenuhi, introduksi studi diarahkan kepada pemenuhan kepentingan pribadi. Tokoh yang tidak boleh dilupakan di sini adalah Johann Herbar atau 1776 sampai 1841. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of sciences yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan. Filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan perekat kembali sebagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuai berputaran zaman.